Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Techmaster ID dengan gue Taufik. Dan beberapa hari yang lalu gue baru aja beli handphone iPhone XR second yang gue beli di toko offline daerah sini. Dan setelah beberapa hari pemakaian, gue bakal bikin video reviewnya yang bakal gue ulas nih, bukan soal chipset atau performanya, tapi soal kameranya. So, mari kita mulai. Oke, ini for your information aja. Jadi handphone ini adalah handphone lama keluaran 2018. Jadi udah sangat jadul dengan spek kamera yang sebagai berikut. Tapi sebenarnya ini kamera masih cukup bagus ya walaupun ini HP lama. Jadi di sini gue bakal memaksimalkan dari segi foto dan dari segi video. Oke, mungkin bakal banyak yang nanya ke gue kenapa gue milih iPhone XR yang dimana ini udah HP keluaran 2018 dan udah cukup lama ya. Kenapa gue gak beli iPhone 11, iPhone 12 atau iPhone seri terbaru? Udah beli iPhone yang seri lawas, belinya second lagi. Ya gue jawab aja karena ya masih se-worth it itu HP ini di harga yang gue dapet cuman 4 juta kurang dikit. Dan gue termasuk hoki sih bisa dapet kondisi yang kayak begini dengan harga yang relatif murah lah menurut gue. Dan satu lagi alasannya, karena di sini gue mau beli fungsi bukan beli gengsi ya, karena lu semua tahu ya kan biasa orang beli iPhone ya karena nih logonya. Kalau gua mah ya ntar sehabis video ini gua paling casingin nih logonya. Nah, tujuan utamanya adalah sebagai penunjang produktivitas gue, yang dimana gue sebagai content creator yang cukup aktif upload di TikTok dan Instagram Reels, apalagi di YouTube juga. Ya ini kamera dari iPhone XR ini cukup bisa nge-backup atau ngebantu gue. Semisal gue lagi nggak bawa kamera, bisa sebagai kamera behind the scene pas kameranya lagi gue pakai, karena di sini kamera cuma satu ya. Ataupun bisa sebagai vlogging gitu. Kalau misalnya kamera gue lagi ketinggalan atau gimana, gue masih tetap bisa ngonten. Gue udah bikin beberapa konten di TikTok dan Instagram Reels itu murni dengan handphone ini dan viewsnya rame-rame aja gitu. Jadi semata-mata itu gak cuman dari hasil kamera doang, pakai HP pun sebenarnya kita bisa bikin konten. Yang penting itu adalah isi di dalam kontennya tersebut gitu. Oke, berbicara tentang hasil foto dari kamera HP ini, menurut gue itu buat sekelas HP ini udah cukup dan lebih dari cukup sebenarnya ya. Terlebih lagi semisal kalian menerapkan aspek-aspek yang bikin foto itu bagus, kayak misalnya framing, segitiga exposure atau exposure triangle dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian benar-benar menerapkan aspek-aspek fotografi tersebut, itu udah bisa banget ngasilin foto yang benar-benar bagus menurut gua, walaupun cuman modal HP. Dan banyak yang berkomentar ya iPhone XR kan kameranya cuma satu, yang dimana kalau dibandingin sama iPhone terbaru sekarang yang dimana kameranya itu minimal 2 lah ya, atau enggak yang 3 ya kan, boba-boba gitu. Ya menurut gua dengan adanya cuman single kamera atau satu kamera ini gak cuman unsur negatifnya doang, kayak misal kita nggak bisa wide angle, cuman di sini kita nyadar gak sih ada sisi positifnya juga. Nah, dengan iPhone XR ini punya satu lensa aja itu sebenarnya memberikan ruang yang lebih lagi untuk kita berkreasi. Istilahnya kayak gini loh, dengan satu lensa ini aja kita tuh harus bisa bikin apa aja sih. Oke, jadi contohnya gini. Di sini gue mau bikin foto low key ya, menggunakan kamera depan dari HP ini. Jadi low key itu cuman pakai satu pencahayaan aja dan backgroundnya bisa gelap gitu. Di sini gue ada pakai lighting dan jangan lupa HP-nya gue taruh di tripod. Habis itu ini opsional, bisa pakai filter hitam putih atau black and white, atau bisa diedit manual sendiri setelah difoto. Oke, jangan lupa juga kasih timer 3 detik aja. Dan yang terakhir tinggal turunin exposure-nya sampai backgroundnya jadi hitam. So ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil kamera dari iPhone XR dan ini hasil kamera depannya buat video. Buat video sih cukup lumayan geter ya, karena ini nggak ada OIS-nya dan dari segi dynamic range udah oke ya. Cuman ini nggak bisa 4K, mentoknya di Full HD aja. Jadi ini kualitas audionya tanpa mic eksternal, jadi kayak gini ya suaranya. Ini kalau misal gue lari ya kayak gini. Oke, jadi sebenarnya buat vlogging biasa ini kameranya udah lebih dari cukup menurut gua, udah tajam, dynamic range oke, langit gak putih-putih banget ya kan. Jadi ya worth it aja buat mulai konten pakai HP ini. Kalau misal lu masih belum punya kamera ya, ini sangat amat worth it, kameranya masih bagus banget.
Walaupun tergolong ini HP keluaran 2018 ya. Oke, sekali lagi kita bakal tes nih. Kan tadi udah tes kamera depan buat video. Sekarang gue pengen tes kamera belakang buat video. Kayak misal video talking head kayak gini. Sekarang nih gue masih pakai kamera gue Sony A6000 sama Sigma 1614. Dan gue bakal ganti sama iPhone XR ini dengan settingan lighting. Dan juga gue naruhnya di atas tripod ini. Nah, selanjutnya untuk perekaman video gue sangat menyarankan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Di sini gue pakai ProMovie. Jadi yang gue suka dari ProMovie di sini kita punya banyak opsi buat setting semuanya secara manual seperti kamera mirrorless atau DSLR. Kita punya opsi buat setting ISO, shutter speed, white balance, fokus dan lain sebagainya. Kita di sini bisa pasang grid juga. Kita di sini bebas buat otak-atik resolusi, frames per second dan juga format videonya. Nah, jadinya nih kalian bisa menerapkan dasar-dasar videografi di HP ini seperti segitiga exposure atau exposure triangle, double the frame rate atau istilah dimana ketika kita menggunakan FPS, angka shutter speed yang harus kita gunakan adalah 2 kali FPS tersebut. Misal kita pakai 60 fps berarti 60 kali 2 sama dengan 120. Jadi kita bisa menggunakan shutter speed 1/120 atau yang mendekati untuk mendapatkan motion blur yang natural. Oke, yang pertama setting dulu kayak misalnya resolusi FPS dan juga format videonya. Nah, buat white balance itu setting menyesuaikan sama lampu apa yang dipakai. Nah, ISO juga nih sama, menyesuaikan sama tingkat kecerahan lampu yang udah dipakai. Jadi pakai ISO secukupnya aja biar gak noise. Nah, karena di sini gue pakai 25 fps, jadi shutter speednya gue 1/50 atau 50. Nah, kalau dirasa udah pas nih, kunci titik fokus di mana lu mau in frame dan rekam. Ya oke, jadi sekarang gue udah ganti sama kameranya iPhone XR dan ini kamera yang biasa gue pakai. Yang gue pakai tadi ini Sony A6000 sama Sigma 1614 ya. Lo bisa lihat karakteristik dari warnanya, ya emang akan sangat berbeda kalau bisa dibandingin fair to fair sama kamera. Tapi men, ini HP ya, udah bisa ngasilin video yang kayak gini udah menurut gue lumayan sih. Sebenarnya di HP ini udah ada OIS atau Optical Image Stabilization, tapi kenapa kita juga harus butuh gimbal untuk mendapatkan video yang bagus? Karena di fitur 4K di sini ini udah gak support Optical Image Stabilization. OIS-nya itu cuma nyala pas di Full HD doang. Jadi biar kita tetap bisa pakai 4K dengan kualitas yang mulus, kita bisa pakai gimbal stabilizer ini, guys. Nah, sebenarnya pemakaian gimbal di sini opsional ya. Buat kalian yang punya budget lebih atau yang sebelumnya udah punya gimbal, gue sangat menyarankan untuk pemakaian gimbal tersebut. Nah, dengan pemakaian gimbal ini dapat memaksimalkan hasil video 4K di HP ini dengan kestabilan video yang terjaga. Nah, gimbal HP yang gue pakai di sini adalah DJI Osmo Mobile 4. Sebenarnya gak harus gimbal yang persis kayak begini. Ada banyak opsi gimbal yang lain dari range harga 1 jutaan hingga 3 jutaan ke atas. Dan ini dia hasil video 4K iPhone XR dengan menggunakan DJI Osmo Mobile 4. Pengstabilan dari kamera handphone ini tuh bener-bener luar biasa. Sebenarnya pengstabilan video yang menurut gue udah cukup smooth itu ya. iPhone sebelumnya kayak iPhone X gitu, itu udah dapet gitu. Kayak misalnya OIS yang bener-bener stabil. Itu OIS-nya iPhone kalau dibandingin sama OIS-nya Android di harga yang serupa ya. Itu bener-bener unggul banget sih iPhone. Gue nggak tahu cara mereka bikinnya itu kayak gimana. Jadi kayak seolah-olah HP ini kan sensornya kecilnya, stabilisasinya kan otomatis lebih ringan gitu, jadinya mantep, lebih stabil apalagi kalau kita di combo sama gimbal. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kemungkinan di next video bisa aja gue bahas HP ini lagi karena ada banyak fitur yang belum gue ulas, karena sekarang gue masih belum ngerasa puas buat ngotak-ngatik nih kamera di HP iPhone XR ini. Jadi tungguin di video berikutnya, dan kedepannya ya mungkin bakal banyak lagi tutorial fotografi, videografi, dan editing. Jadi tungguin aja. See you next time, and seperti biasa, salam master.